Medsos NTP perkataan ini. Anak-anak marah nih, orang pertama. Anak-anak masuk orang pertama. Apa yang bisa? Tadi malam kita sempat kaget dengan video yang beredar di sosial media. Bapak nyaris ya dianiaya gitu. Ditarik. Ya, Pak, kronologi ceritanya sampai Kronologinya seperti apa, Pak? Ya, jadi begini. Kita kan baru mendengar ya instruksi presiden sudah berkali-kali. Kalau kita lihat di media-media itu betapa gencarnya ya lewat Pak Sapri Samsudin turun langsung dalam rangka menertibkan memberantas tambang ilegal, gitu kan? Nah, kita di Gorontalo kan harus menyambut itu, ya kan? Paling tidak karena saya sebagai ketua Komisi 2 juga anggota Pansus, tentu harus bekerja dalam rangka menindaklanjuti, mengawasi apa menjadi instruksi presiden gitu loh. Nah, tugas saya Komisi 2, ketua Komisi 2. Nah, saya tentu banyak menerima laporan. Nah, saya ingin jelaskan bahwa sidak saya ini bukan saja di Bonemolango, karena saya anggota DPR provinsi, tentu wilayahnya Provinsi Gorontalo gitu loh. Ya kan, bukan cuma Pohuwato asal saya, tapi juga Bonemolango menjadi wilayah provinsi. Nah, sebelumnya kan saya sudah sidak di Pohuwato, Bualemo. Nah, kemudian 2 bulan lalu ada warga dan aktivis LSM datang ke Deprov meminta untuk saya melakukan hal yang sama di Bonemolango. Kenapa? Karena di sana sudah marak yang tadinya marak dalam pengolahan emas yang menggunakan terindikasi zat kimia, arsenik, merkuri, dan juga bisa membahayakan kesehatan masyarakat, lingkungan, karena berdekatan dengan Sungai Bone gitu. Saya lama memikirkan apakah ia turun. Nah, karena saya sudah didesak ya, kemudian kita juga ada pansus dalam rangka merumuskan rekomendasi-rekomendasi. Nah, saya sidak. Ada pertanyaan, kenapa kok sidak? Iya, kalau saya turun resmi mesti kan ada pemberitahuan, dan itu bukan sidak namanya. Dan kita pasti tidak akan mendapatkan sesuai dengan laporan masyarakat itu. Makanya saya silent sidak, tapi saya minta ada media mengikuti. Ada juga LSM mengikuti, tokoh masyarakat supaya menjadi saksi. Ya kan, jangan saya sendiri. Ya. Di Suawa Timur dan Tengah. Yang saya dituntun oleh mereka ini, yang warga ini. Yang mengeluh ini, dan banyak saya dukungan dari anggota DPR kabupaten karena mereka juga ya mungkin ada konflik sosial ya teman dan segala macam sehingga nggak enak. Ya udah Pak Mison yang mesti turun ini. Ya. Sidak itu Pak apa yang dicek? Sidak itu lokasi yang proses untuk pengumpulan emas yang menggunakan terindikasi menggunakan zat kimia ada di situ yang diadukan ini dan mengganggu masyarakat sekitar karena itu kan bunyi terus yang hari malam, ya kan? Saya masih simpan WA-nya dari anggota DPR situ, ya cuma saya harus simpan, ya kan? Laporan-laporan seperti itu. Nah tiba-tiba dikatakan bahwa Sirkus itu Bapak sebagai anggota pansus yang tambang ya? Iya, pansus tambang. Maka untuk pengusulan WPR ya? Semua. Jadi kita akomodir, mesti yang Bonemolango itu kita akomodir semua. Kan kemarin mereka demo. Nah, kemarin sampai, saya cerita dulu ya kenapa ada kemarin itu. Setelah saya melakukan statement, karena statement itu juga, kan media ada. Masa saya bilang, jangan keluar. Kan nggak mungkin, kan media ada. Dan yang mendesak supaya saya mulai sentimen itu yang warga yang ikut, aktivis yang ikut sama saya. Pak Mison nggak boleh, Pak Mison harus bikin statement karena Pak Mison udah lihat gitu. Nah sudah, saya oke lah, Bismillah. Saya sesuai dengan fakta lapangan, ada videonya, ya kan. Nah dari itu setelah itu besoknya rupanya ada yang merasa terganggu, minta mediasi ketemu, ya udah. Saya kan berpikir kita ingin mencari sesuatu solusi terbaik. Dan
kita akan ramu di pansus. Dan keinginan mereka dia mau kemarin. Kayak ada kemarin koordinator ini tanya loh, Pak Mison ini yang cuma 2 orang datang mengakomodir dan turun. Saya bilang saya ini nggak melihat jumlah orang, ya mau 1000 mau 1 orang sama saja bagi saya, itu aspirasi. Dan apalagi itu ada kebenarannya, ya kan? Karena mesti cek, jangan cuma fitnah. Saya cek ternyata memang kondisinya seperti itu. Setelah mendapati hal semacam itu di lapangan, apa selanjutnya langkah dari Bapak? Ya kita DPR ini kan bukan eksekutor. Inventaris berarti inventaris data. Iya, data. Karena untuk bahan kita di pansus dan juga bahan saya. Besok-besok saya ditanya kan tentu saya sudah siap. Berarti memang belum ada tindakan atau apa? Belum ada tindakan. Dan ini kan begini, waktu sebelumnya saya kunjungan ke Ketuhanan Menteri KLH dan juga orang yang yang punya tugas di bidang itu untuk penegakan hukum, Gakum. Mereka dalam waktu dekat akan turun melakukan sosialisasi sebelum melakukan penindakan. Kan bagus tuh. Semuanya statement saya itu warning, iya kan? Sudah istilahnya udahlah, tiarap berhenti dulu, iya kan? Nah, sambil menunggu. Kan kita ada proses IPR, BPR. Tapi mengeluarkan statement itu Bapak sadar tidak bahwa nantinya ini akan melukai hati para pengamat karena ini perjalanan panjang demonstrasi di DPRD di pemerintah. Ya, ingat statement saya itu bukan untuk penambang tradisional yang tidak mengancam lingkungan dan kesehatan masyarakat. Turun saya itu karena ada laporan terkait dengan ada pohon emas yang mengancam kesehatan lingkungan. Kan ada orang yang dirugikan di situ. Betul. Penekanan lagi. Berarti turun itu ada 2 agenda yang karena ada laporan, yang kedua karena dalam rangka terkait WPR ini. Iya, WPR itu kan saya mesti minta bahan semua, jangan cuma Pohuwato. Saya ini kan bukan anggota DPR Kabupaten Pohuwato. Minta ceritanya versinya Bapak soal kronologi yang viral itu, video yang Ya, oke, saya kejadiannya di mana, kemudian kenapa kemudian terjadi seperti itu. ya. Jadi ya setelah itu kan mereka minta bertemu. Saya pikir karena di situ ada tokoh masyarakat yang mantan anggota DPR, mantan ketua partai, ya saya sebutnya Pak Kris Partabone. Saya sangat menghormati beliau, ya kan. Saya pikir beliau tahulah, ya kan. Nah, sehingga saya karena saya tunggu tidak ada mereka ajak di warung kopi saya, dan jangan saya kemudian ada rapat di Tower Nasdem di sana aja. Kemudian ada kan kafe-nya di situ, restorasi. Kita di situ sambil minum kopi. Saya tunggu-tunggu enggak ada. Sampai akhirnya saya rapat. Habis rapat saya kebetulan ada lanjutan rapat untuk pembahasan anggaran di Deprov. Nah, saya pamit ke Pak Waka, Pak Sek, Pak Ridwan. Kakak Ridwan, saya mau hadir dulu di pembahasan anggaran karena ini sudah final. Karena orang yang saya tunggu juga belum datang. Tiba-tiba saya perjalanan, sopir saya bilang, staf saya, Pak, mereka sudah datang tuh. Siapa-siapa? Sekitar 5-7 orang. Siapa? Pak Kris. Tanya Sajikano yang koordinator tim 20 itu, ya kan? Oh, saya balik. Kan saya ini nggak enak. Saya balik. Istilahnya saya berpikir positif. Tiba-tiba saya turun, kejadian itu. Saya kaget juga. Sempat shock juga saya. Kok jadi begini? Iya kan? Ada tidak kata-kata yang dilontarkan? Ada, saya sudah beri laporan ke Polda yang terkait kejadian yang terjadi pada saat itu. Selain ditarik ada pemukulan. Ya. Fisik kontak selain Ya saya kan di leher atau apa? di leher kan. Begini. Hah? Video yang beredar itu tidak full. Sudah full. Ada yang tidak ini. Itu cuma sudah bagian keberapa. Kan kita masih orang bilang Bapak Kuambe kan. Nah, sampai terakhir kita sepakat sudah kita ke KP restorasi. Setelah kejadian itu masih ngobrol. Ngobrol ke restorasi. Mereka bicara, saya diam aja. Cuma saya bilang intinya tujuan saya baik. Itu aja. Cuma mungkin kalau merasa tersinggung ya itu kan versi kalian. Tapi kan versi lain belum tentu. Ini terkait instruksi presiden kan.
paling tidak kita mempresur supaya ini dulu supaya berjalan ini PPR, ya kan. Nah juga kita juga mengutamakan keselamatan masyarakat karena itu menyangkut air minum di situ dan ada yang merasa terganggu dengan suara-suara itu tromol kan tidak perlu saya menjelaskan di situ masyarakat yang terganggu dengan adanya itu. Tapi itu terjawab apa namanya? Sudah tidak lagi ini karena mereka menekan terus meminta saya klarifikasi, harus bilang ini kan. Cuma saya bilang saya nggak mungkin bicara yang misalnya dipaksa harus itu ilegal, nggak mungkin kan. Biar saya ditembak kepala saya nggak mungkin. Tapi ada ancaman juga selain itu. Ya pokoknya Anda kan lihat di video sendiri kan, itu kan bukan cuma ancaman saja, itu melebihi kata-kata loh. Ya kan. Laporannya masuk di Polda apa harapannya? Harapan saya, pertama saya ini pejabat publik, saya menjalankan tugas negara, tugas sebagai anggota DPR. Nah saya dibegituin kan, Anda bayangkan saja, saya saja dikasih begitu, apalagi masyarakat biasa. Dan ini akan terjadi lagi kepada mungkin yang lain gitu. Pejabat negara yang lain yang melakukan hal yang sama dengan saya. Kan baru beberapa hari Presiden kumpul semua meminta penindakan terhadap tambang ilegal yang membahayakan. Terutama ya karena kita ini paham juga ada yang tradisional, yang terlibat. Kita nggak masuk ke situ. Kita fokus yang kemungkinan akan membahayakan masyarakat lain. Contoh di Pohuwato itu kan ada aduan dari masyarakat terkait dengan lahan mereka yang sudah rusak, tidak pernah panen. Ya masa saya harus diam? Anggota DPR lain boleh diam, tapi saya tidak. Mohon maaf ya. Ya saya udah ketiga periode ini, saya bilang ke mereka, saya ini mau jalan lurus-lurus. Itu aja, saya nggak mau belok-belok. Tanyain aja kalau saya dalam setiap sidak dikasih duit. Tanyain aja kalau ada, pasti mereka teriak kan. Tujuan saya itu aja, paling tidak sekalipun itu bagi mereka itu tidak baik, tapi niat saya baik, ya kan? Karena memang obat ini pahit, ya kan? Untuk penyembuhan sesuatu pahit, tapi cobalah kita harus menerima itu untuk kebaikan bersama, ya kan? Bapak kenal pelaku ini? Saya 1-2 orang saya kenal. Yang narik itu tahu orangnya? Iya. Itu penambang atau penambang tradisional atau penambang yang tadi? Enggak, bukan penambang ini. Dia kan salah satu tokoh masyarakat juga di sana, ya kan. Dan waktu saya kunjungan Pak RG itu, Pak RG kan nyumbang itu jembatan. Iya, dia ada di situ pembicara. Sudah laporan ke Pak? Sudah Pak RG telepon saya pagi dan Pak RG sangat mendukung. Apalagi dia kan memantau terus. Ya mohon maaf, kau konsisten aja begitu. Kau kan bukan kepentingan apa. Ini ada instruksi presiden. Dan kader Nasdem harus konsisten dengan apa yang menjadi tugas dia. Kalau dari pimpinan dewan, terutama dari Soeharto gimana? Seperti ya. Sudah. Sudah ya Pak Kakak Ridwan Menu Arfa juga begitu, yang Waka. Kebetulan dia koordinator Komisi 2 juga. Gitu. Ya terus terang saya bergerak ini, tidak mungkin lah saya tidak komunikasi. Ya kan saya komunikasikan gimana. Ya kan. Pak, ada sempat saya baca juga tadi malam, katanya pada saat setelah pertemuan berakhir dengan damai, permohonan maaf. Enggak ada permohonan damai. Bahkan mereka pergi. Kan saat itu terakhir yang ketua APRI itu Pak Irfan kan datang. Pak Irfan kan ingin supaya suasana bagus. Mereka nggak mau, mereka langsung pergi. Itu. Proses tetap jalan. Iya, harus jalan. Bahwa klarifikasi Pak sebelumnya soal statement yang informasi. Saya kan dipaksa. Harus klarifikasi pun saya bilang, saya mau intinya mengilegalkan jadi ilegal. Yang ilegal jadi ilegal, itu tujuan saya. Itu aja. Itu kawasan pertambangan yang Solo itu masuk blok plan calon IPR, Pak? Kalau itu yang proses itu proses pembuat pencetakan emas itu bukan. Itu di perkampungan penduduk, bukan di iya. Jadi sudah dibawa ke lingkungan, kan bahaya itu. Ada lagi, Bapak dapil Pohuwato, kenapa tidak urus di Pohuwato, kenapa urus? Saya bilang tadi, saya ini anggota DPR provinsi.
pansus juga. Jadi tugas saya di samping Ketua Komisi 2 membidangi bidang ekonomi dan keuangan, di situ ada pertambangan, investasi, lingkungan, semua di situ, pertanian. Ya kan begitu kan? Makanya saya bilang orang Papua, masa saya cuma mau bela kalian? Yang saya bela ilegal lagi. Sementara pertanian ini adalah program ketahanan pangan pemerintah. Kita mau cetak sawah yang ini, sementara sawah yang ada kita nggak bisa pelihara. Bagaimana? Kemudian yang contoh yang dibawa demo kemarin, itu kan lahan jagung dibuat untuk digali-gali buat gimana? Ya kan? Ada lagi tambahan? Ya, teman saya pertama, saya mengajak semua pihak untuk berpikir jernih. Kalau kita mau ribut, ini negara hukum, ya kan? Marilah kita bersama-sama untuk bisa dapat mempercepat proses daripada WPR-IPR ini. Kita fokus itu, tapi kita calling down dulu lah. Ya, kalau yang kabilasa, yang tradisional itu silakan aja, tetapi yang menggunakan alat yang membahayakan orang lain, membahayakan, ya kan? Mungkin bagi kita ini kan kita kan mikirnya cuma duit. Kasihan yang lain juga. Saya kalau reses ada petani, ada kalian ini cuma pikir kita juga, orang juga ini masyarakat harus dilindungi juga. Gitu. Ya saya berharap, saya minta sesuai statement saya konsisten ya. Saya minta Pak Gubernur, Forkopimda, APH untuk menginstruksi ini, ya kan? Kan Presiden sudah instruksi, jangan sampai yang dari pusat turun. Kan kita malu. Masa kita bisa melakukan nanti di pusat yang turun, ya kan begitu kan? Nah, saya cuma mengingatkan saja, saya bukan eksekutor. Kalau saya tidak didengar ya silakan saja, ya kan? Yang penting tugas saya laksanakan sebagai anggota DPR yang mengawasi. Himbauan ke masyarakat, Pak. Himbauan masyarakat ya bahwa apapun itu harus menyampaikan secara secara baik, ya jangan melakukan anarkis. Ya bagaimana yang kita sudah melakukan kesalahan, kemudian melakukan hal yang melanggar hukum, kasihan juga kan. Kita datangilah, ya misalnya DPR sebagai lembaga pengawas. Dan saya menerima ini bukan cuma satu kelompok, semua yang harus saya tampung. Saya berharap provinsi ini bisa aman, masyarakatnya bisa sejahtera, lewat sumber alam kita ini harus dikelola secara tentu yang legal, supaya dinikmati semua masyarakat, bukan cuma kelompok. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.